Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari IPA dan Bahasa Indonesia, tema 8, subtema 2. Mari siapkan buku tema 8 kalian, serta simak video berikut ini. Faktor-faktor yang memengaruhi siklus air dalam tanah. Dalam siklus air, tanah berperan penting dalam menyimpan air. Air tanah sangat berguna saat menghadapi musim kemarau. Air masuk ke dalam tanah melalui pori-pori kecil. Proses masuknya air ke dalam pori-pori tanah dinamakan infiltrasi. Air tanah biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi air tanah. Yang pertama adalah curah hujan. Curah hujan berpengaruh pada tanah karena sumber air tanah berasal dari curah hujan yang turun. Semakin banyak curah hujan yang turun, semakin banyak pula cadangan air tanah yang tersimpan. 2. Materi batuan. Air menyerap ke dalam batuan melalui celah batuan. Lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan menyimpan air, sehingga bertahan lebih lama di dalam tanah. 3. Lereng pegunungan. Air tanah akan mudah disimpan di lingkungan yang datar atau tingkat kemiringan yang rendah. Jika air diserap di lahan yang sangat miring, air tersebut akan tetap mengalir, sehingga air yang tersimpan hanya sedikit. 4. Keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Tumbuhan berperan dalam menggemburkan tanah sehingga air hujan dapat terserap dan tersimpan dengan baik di dalam tanah. Air tanah yang tersimpan di daerah pegunungan akan bertahan lama sehingga menjadi cadangan air pada musim kemarau. Perhatikan keberadaan air tanah berikut. Yang pertama ada air permukaan. Kemudian ada sumur freatis, lalu sumur artesis, lalu ada daerah resapan, dan ada lapisan tidak kedap air, kemudian air tanah dangkal, lalu lapisan kedap air, lanjut air tanah dalam, dan yang terakhir adalah lapisan kedap air. Faktor yang mempengaruhi berkurangnya air tanah. Yang pertama, penggunaan air yang berlebihan. Untuk cara mengatasinya adalah menggunakan air sesuai kebutuhan. 2. Berkurangnya jumlah hutan sebagai daerah resapan air. Cara mengatasinya adalah melakukan sistem tebang pilih, yaitu menebang pohon yang sudah cukup umur. 3. Pembangunan jalan menggunakan aspal dan beton. Dan untuk cara mengatasinya adalah membangun saluran air atau drainase di tepi jalan. Dan permasalahan yang keempat adalah pembukaan lahan untuk perumahan atau industri. Serta cara mengatasinya adalah membuat lubang resapan biopori dan menanam pohon di sekitar lahan. Pengaruh siklus air pada musim kemarau. Siklus air dipengaruhi oleh suhu, lingkungan, cuaca, hujan, dan keseimbangan lingkungan. Salah satu tahap siklus air adalah evaporasi. Evaporasi adalah penguapan air dari permukaan bumi menuju atmosfer. Evaporasi mengubah air berwujud gas. Semakin tinggi panas matahari, maka jumlah air yang menjadi uap air dan yang naik ke atmosfer juga semakin banyak. Pada musim kemarau, uap air yang diuapkan jauh lebih banyak, sehingga berdampak pada permukaan bumi. Musim kemarau yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan hal-hal berikut. Yang pertama, berkurangnya sumber air minum. 2. Persawahan menjadi kering dan tanah menjadi retak-retak. 3. Banyak hewan yang akan mati karena tidak mendapatkan sumber air. 4. Gagal panen karena banyak tumbuhan yang layu dan mati. Dan yang kelima yaitu penambak tidak dapat membudidayakan ikan dan hewan air lainnya. Pada saat musim kemarau, air laut mengalami surut. Hal ini disebabkan karena air laut sebagian besar mengandung garam.
maka garam akan mengkristal dan dimanfaatkan para petani garam untuk mengolahnya. Penguapan air yang lebih banyak dibandingkan hujan yang turun mengakibatkan lingkungan mengalami kekeringan. Dan kekeringan terjadi karena langkanya ketersediaan air di suatu wilayah pada waktu tertentu. Selain dipengaruhi oleh musim kemarau yang panjang, minimnya daerah resapan air karena sedikitnya pohon juga menjadi penyebab kekeringan. Sedikitnya pohon menyebabkan evaporasi yang terjadi semakin besar. Keberadaan pohon sangat penting karena akar pohon membantu menggemburkan tanah sehingga tanah dapat menyerap dan menyimpan hujan. Air tanah tersebut disimpan di bawah tanah, sehingga kita bisa menggunakannya ketika musim kemarau tiba. Berikut beberapa upaya yang bisa kita lakukan ketika menghadapi musim kemarau. Yang pertama, menutup keran air jika tidak sedang digunakan. 2. Membuat penampungan air. Dan 3. Menanam tanaman palawija seperti jagung yang tidak banyak memerlukan air. Mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Berikut adalah cara-cara untuk mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Yang pertama, baca teks dengan seksama dari awal hingga akhir teks. 2. Temukan kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf. 3. Tandai kata atau kalimat yang kamu anggap sebagai kata kunci. Agar tidak lupa, kalian dapat mencatatnya dalam bentuk peta konsep atau diagram alir. Tidak seperti pada peta konsep yang ditulis bercabang, diagram alir ditulis dalam bentuk skema berurutan. Perhatikan teks berikut. Tahapan siklus air. Siklus air diawali oleh terjadinya penguapan air yang ada di permukaan bumi. Penguapan ini disebut dengan istilah evaporasi. Evaporasi mengubah air berwujud cair menjadi air yang berwujud gas yang dihasilkan melalui proses evaporasi. Naik hingga mencapai suatu titik ketinggian tertentu, uap air tersebut akan berubah menjadi titik-titik air melalui proses kondensasi. Titik-titik air akan berkumpul hingga membentuk awan. Selanjutnya, awan yang tebal dan gelap akan mengalami proses presitipasi. Presitipasi adalah proses jatuhnya butiran-butiran air ke permukaan bumi atau yang bisa kita sebut dengan hujan. Air yang ada di permukaan bumi akan kembali mengalami siklus air. Dan berikut adalah contoh menuliskan peristiwa penting pada teks tersebut dalam bentuk diagram air. Nah, kita lihat. Untuk judulnya adalah tahapan siklus air. Kalian bisa membuat diagram alir tersebut dengan menuliskan peristiwa penting pada teks yang sudah dibacakan sebelumnya. Kita lihat di sini ada evaporasi, yaitu penguapan air dari permukaan bumi. Kondensasi yaitu perubahan uap air menjadi titik-titik air. Lalu presitipasi adalah jatuhnya butiran air ke permukaan bumi. Mengidentifikasi peristiwa penting dalam teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Informasi dari sebuah teks banyak manfaatnya. Dengan mencatat, kita dapat dengan mudah mengingat peristiwa penting dari suatu teks. Selain mencatat, peristiwa penting juga dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Mari perhatikan teks berikut. Peristiwa siklus air sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang menghasilkan air bersih untuk kehidupan manusia. Dalam kehidupannya, manusia membutuhkan air bersih untuk rumah tangga, pertanian, dan industri. Dari teks tersebut, kita dapat membuat pertanyaan seperti peristiwa apa yang terjadi pada teks tersebut? Lalu, apa yang dihasilkan dari peristiwa siklus air? Mendiskusikan peristiwa penting dalam teks non-fiksi.
Peristiwa penting dapat ditemukan dengan membaca teks secara seksama. Setelah itu, dapat mencatat peristiwa penting sehingga kita akan selalu mengingatnya. Cara mencatat peristiwa penting dari sebuah teks dapat dilakukan dengan cara membuat peta pikiran, tabel, menjawab pertanyaan, atau diagram alir. Simaklah teks berikut. Puncak upacara adat Ngaben adalah prosesi pembakaran keseluruhan vihara bersama jasad. Prosesi Ngaben biasanya memerlukan waktu yang cukup lama. Bagi jasad yang memiliki kasta tinggi, ritual ini bisa dilakukan selama 3 hari. Namun untuk keluarga yang kastanya rendah, jasad harus dikubur terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan Ngaben. Untuk pertanyaan pada teks berikut ini adalah, sebutkan peristiwa penting berdasarkan teks tersebut. Menghimpun peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Setiap paragraf dalam teks mengandung peristiwa-peristiwa penting yang akan menambah wawasanmu. Kalian dapat menghimpun peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Menghimpun artinya mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi peristiwa yang ada di dalam teks non-fiksi. Peristiwa penting yang telah kita himpun dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Berikut adalah contoh menghimpun peristiwa penting pada peta pikiran. Kita lihat pada contoh berikut. Yang pertama judulnya adalah cara membuat batik tulis. Kemudian kalian dapat menuliskan peristiwa pentingnya, yaitu membuat pola pada kain dengan menggunakan pensil, kemudian melukis batik menggunakan malam atau cairan lilin dengan mengikuti pola yang telah dibuat. Lalu kalian dapat menambahkan peristiwa penting pada teks yang sudah dibaca. Menjelaskan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Kalian dapat memahami peristiwa penting dalam teks dengan cara membuat intensif. Jika kamu sudah mengetahui peristiwa penting dalam teks yang dibaca, sebaiknya peristiwa-peristiwa tersebut ditulis dalam bentuk catatan. Catatan tersebut dapat berupa peta pikiran atau jawaban dan pertanyaan terkait peristiwa dalam teks. Menuliskan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Peristiwa-peristiwa penting dalam teks non-fiksi juga dapat disampaikan secara lisan. Secara lisan, kalian dapat menyampaikannya dengan cara yang sama seperti cara tertulis. Perbedaannya, kalian harus dapat menyampaikan peristiwa-peristiwa tersebut dengan bahasa yang jelas, sehingga pendengar dapat memahami informasi yang disampaikan. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu diingat pelajarannya. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan pertanyaannya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.